Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Ramadan dengan NIM 22121250. Di sini saya mewakili kelompok ingin mendemokan aplikasi atau program yang telah kami buat. Jadi kelompok kami mengusung tema rekomendasi sistem buku di mana aplikasi atau program kami merekomendasikan sebuah buku yang dicari oleh penggunanya. Baik, langsung saja ke demonya. Di sini telah tampil halaman dari aplikasi kami, terdapat inputan dan juga button rekomendasi. Langsung saja kita masukkan inputan atau buku yang ingin kita cari. Di sini kita ingin mencari buku Harry Potter and the Goblet of Fire. Lalu kita cari rekomendasi buku yang serupa dengan buku ini. Maka akan muncul output seperti ini. Recommendation for Harry Potter and the Goblet of Fire. Yang pertama ada Catcher in the Rye dengan sales 65 juta dan genrenya coming of age. Yang kedua itu Harry Potter and Half-Blood Prince, sama penjualannya 65 juta dengan genre fantasi. Dan ketiga itu The Alchemist dengan penjualan juga sama 65 juta, genre juga fantasi. Dan yang keempat, kelima juga buku tentang Harry Potter dengan genre yang juga sama fantasi. Artinya rekomendasi yang diberikan mungkin tampak serupa atau similar dengan kebutuhan input dari pengguna atau buku yang ingin dicari pengguna. Oke, berikutnya mungkin langsung saja ke coding. Sebelum saya menjelaskan modelnya, mungkin saya akan memberikan insight terlebih dahulu mengenai datasetnya. Di sini datasetnya terdapat 4 fitur. Yang pertama buku, yang kedua author, yang ketiga sales, dan yang keempat genre. Dari keempat fitur ini, kami akan mencari titik similaritas atau kemiripan antar item. Langsung masuk ke model saja. Di sini yang pertama kita import pandas, lalu ada count vectorizer, min max scaler, numpy, dan juga stop word. Kita load dulu datanya, disimpan di variabel df. Berikutnya kita tahap preprocessing untuk mengecek tipe data dari fitur. Di sini kebanyakan objek, hanya float, hanya cells-nya. Berikutnya di sini tahap preprocessing yang kedua, yaitu kita ingin mengurutkan atau membuat min max scaler dari fitur cells. Berikutnya kita ingin menggabungkan fitur books, author, dan genre di dalam satu variabel, yaitu variabel data. Berikutnya kita masuk ke tahap scaffolding, di mana data ini kita buat lower, lalu disimpan di data lower, variabel data lower. Berikutnya kita ingin remove punctuation atau menghilangkan simbol. Di sini ada fungsi clean punct, di mana fungsi tersebut akan menghilangkan simbol-simbol yang tidak bermakna. Data tersebut akan disimpan di variabel data clean. Berikutnya kita masuk ke stop word dengan bahasa Inggris karena datasetnya merupakan dataset bahasa Inggris. Jadi setelah kita stop word, datanya akan kita simpan di variabel corpus. Saatnya kita cek print corpus, di sini telah sesuai dengan yang kita inginkan atau sudah melewati tahap preprocessing. Semua data telah menjadi lower atau tidak ada huruf kapital dan juga tidak ada simbol. Selanjutnya di sini kita definisi atau kita membuat fungsi dari Jakarta similaritasnya.
Untuk mencari Jakarta similaritas kita membutuhkan function membutuhkan variable union, terus intersection, dan fungsi lainnya. Berikutnya masuk ke fungsi rekomendasi. Fungsi rekomendasi di sini adalah fungsi yang menampilkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan inputan atau berdasarkan buku yang ingin kita cari kemiripannya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Pada fungsi evaluasi ini kita menampung 3 variabel tipe array, di mana evaluasi ini mengukur tingkat precision, recall, dan juga map. Ketiga kebutuhan evaluasi ini kita cari menggunakan parameter-parameter yang dibutuhkan dari fungsi ini. Yang pertama similarity matrix, yang kedua ground truth, dan yang ketiga K sama dengan 5. K sama dengan 5 ini merupakan batas dari rekomendasi item ya. Berikutnya dataset atau data frame yang telah kita simpan di df sini kita simpan kembali di variabel bernama moveData. Lalu masuk ke countVectorizer. CountVectorizer ini merupakan variabel yang menampung fungsi countVectorizer. CountVectorizer ini berfungsi sebagai pembobotan kata dalam data korpus. Jadi data korpus yang telah kita gabung tadi akan dihitung pembobotannya berdasarkan kalimat yang sering muncul atau kata yang sering muncul. Lalu disimpan di variabel text vector. Berikutnya di sini untuk mendapatkan combine vector, vektor antara text vector dan juga rating. Sebenarnya ini rating ini cells ya, cells vector. Di sini kita menggunakan np hashjack. Saat kita print combine vector akan tampil data seperti ini. Berikutnya masuk ke dalam tahap 4 yaitu compute Jakarta similarity. Jadi kita membuat variabel baru yaitu combine vector list. Jadi variabel combine vector tadi vektor teks dan juga cells kita gabung menjadi sebuah list dan juga bertipe data string. Berikutnya kita buat variabel baru similarity matrix dengan memanggil fungsi Jakarta similarity dan masukkan variabel combine vector tadi. Berikutnya ada ground truth. Ini merupakan metode untuk evaluasi sebuah model di mana data-data ini merepresentasikan sebuah kondisi jika pengguna 1 menyukai data 1 dan 2, pengguna 1 menyukai data 0 dan 3 dan seterusnya. Sebenarnya variabel ground truth ini untuk mengecek evaluasi dari model atau kinerja model yang telah kita buat. Lalu berikutnya kita simpan evaluasi tersebut di variabel evaluation result. Lalu kita tampilkan hasil dari evaluasinya, di mana pada content base kita berpatokan kepada evaluasi precision, recall, dan juga map. Saat kita coba atau kita tes di inputan statis, di mana kita buat variabel book search dengan value The Hiker Guide to the Galaxy, lalu kita buat menjadi string
Lalu kita masukkan ke fungsi yang sebelumnya telah kita buat tadi, yaitu fungsi recommendation. Kita masukkan parameternya variabel book to search str, move data ini tadi data frame, similarity matrix yang tadi telah kita cari, yaitu hasil dari combine vector list. Lalu top 5K atau rekomendasi yang diberikan sebanyak 5 item atau 5 data. Saat kita run, maka akan muncul hasil dari program atau output dari program. Di sini ada evaluation result dengan precision 0,08, recall-nya 0,20, map-nya 0,20. Lalu muncul recommendation for the Hiker Guide to the Galaxy, yaitu ada The Wrinkle in Time, Follow Your Heart, Tuesday with Memory, Got Little Awkward Becoming. Lalu untuk ekspor data similarity atau variable similarity menjadi PKL menggunakan pickle.dap. Lalu berikutnya model kita convert menjadi file Python. Begini tampilannya, perubahan terdapat di fungsi rekomendasi. Lalu kita masuk ke halaman utama, yaitu app.py. Yang pertama-tama kita import library dulu, terus kita load data, terus load data similarity untuk kebutuhan parameter di fungsi rekomendasi. Lalu kita buat fungsi index sebagai fungsi utama yang tampil di halaman ini. Jadi di sini kita menggunakan request metodenya post dengan mengambil ID name, yaitu book name yang ada di index HTML. Di ini ID books name. Berikutnya dari books name kita convert to atau kita panggil atau kita masukkan ke parameter di fungsi recommendation. Oh ya, fungsi recommendation ini kita import dari model atau file model ini. Jadi kita import library-nya from model import recommendation. Berikutnya kita membuat variabel baru yaitu bernama recommendations sama dengan yang nilainya merupakan fungsi dari rekomendasi yang berisi parameternya untuk men-trigger atau menjalankan fungsi rekomendasi yang ada di file model. Di mana kebutuhan parameternya juga sudah terpenuhi, yaitu book name, data frame, dan juga similaritasnya. Berikutnya ada kondisi di mana jika tidak ada rekomendasi atau tidak ada nama yang cocok atau yang sesuai dengan buku yang kita cari, maka akan menampilkan not found. Namun di sini print, jadi ini hanya akan tampil di terminal. Kita masuk ke halaman index untuk visualisasi data yang akan tampil dan yang tidak tampil. Di sini kita melakukan perulangan untuk mencari bukunya. Jadi kita perulangkan books in recommendations. Jadi recommendation ini merupakan variabel di app.py ini tadi, yang ini variabel ini. Kita perulangkan di mana akan mengambil name book, sales, dan juga genre. Nah, data ini diambil dari model rekomendasi di sini. Jadi saat recommendations ada dan datanya ada, dia akan menampilkan list ini. Jadi yang kita panggil adalah nama listnya ini name, book, self, dan genre. Maka akan tampil index atau data yang ada di fitur-fitur ini.
Namun saat tidak ada data yang mirip atau tidak ada data yang ditemukan, akan muncul no recommendation available dengan berwarna merah. Dan ini untuk file metriknya yang telah kita unduh tadi, yang ada di, nah ini, kita simpan di data. Jadi untuk keseluruhan tampilannya tidak jauh berbeda dengan referensi dari Bu Nur Hikmah, namun kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan datanya telah berbeda, sehingga aplikasi kami telah berhasil merekomendasikan buku yang sesuai atau yang mirip dengan buku yang dicari oleh pengguna. Di sini kasusnya pengguna mencari Harry Potter and the Goblet of Fire, rekomendasinya muncul juga dua dua judul dengan nama yang sama, yaitu Harry Potter, dan dua judul dengan genre sama, yaitu fantasi. Baik, saya kira cukup. Mohon maaf jika terdapat kata yang salah dan juga kekurangan dalam pengembangan program sistem rekomendasi yang kami kembangkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.